Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertiani Safitri dari kelompok 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta keselamatan sehingga kita dapat kembali bertemu pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang laporan hasil wawancara dari kelompok 6. Di sini kami memiliki beberapa tujuan dari wawancara tersebut. Di antaranya yang pertama, untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di beberapa desa. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan masyarakat yang bekerja di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh informasi. Kemudian ada topik wawancara. Wawancara kali ini kami mengambil topik mengenai keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian tempat dan waktu wawancara. Wawancara pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 7 sampai 8 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Dengan pewawancara saya sendiri, Ertiani Safitri, dengan narasumber bernama Bapak Manto. Kemudian wawancara yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, dengan pewawancara Rinanda Setianisa Guntoro dengan narasumber bernama Ibu Siti Maisaroh. Kemudian wawancara yang ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 15.56 sampai 16.40 waktu Indonesia Barat, bertempat di Balai Kolam Batam, dengan pewawancara Asa Yuliara dengan narasumber Ibu Nurbaiti. Kemudian wawancara yang keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 7 sampai 8 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di kediaman Ibu Safitri, dengan pewawancara Lister Yona Borusi Hombing dengan narasumber bernama Ibu Safitri. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Berikut adalah video wawancara dari kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ertiani Safitri. Saya mahasiswi dari Uinsus Karyau. Jadi begini Pak, kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak. Jadi saya ada tugas mata kuliah Pancasila, di mana tugas ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat di desa pada saat pandemi seperti sekarang ini Pak. Apakah Bapak berkenan saya wawancarai? Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab nanti saya terangkan. Terima kasih Pak. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Bapak. Nama saya Manto, umur 45 tahun, ya kehidupan di Desa Kota Baru, ya kayak gini lah, tinggal di rumah gubuk kecil ini, ya menghidupi anak-anak, keluarga, ya kayak gini lah nak, namanya orang tua. Baiklah, langsung saja Pak ke pertanyaannya. Kalau boleh tahu apa pekerjaan Bapak sehari-hari Pak?
Sebetulnya kalau pekerjaan saya aslinya tukang servis, cuman servis panggilan. Ya memang sih kadang pas ada rezekinya ya ada dikerjakan, pas nggak ada ya kita sabota cek tambahan lain. Nah, servis panggilan lah intinya. Gitu. Kira-kira berapa penghasilan Bapak per bulannya, Pak? Kalau per bulan itu nggak bisa pasti, nak. Yang jelas ya nggak bisa nggak tentu. Yang jelas bisa cukup lah untuk menafkahi anak dan istri. Kemudian apakah Bapak mempunyai tanggungan anak sekolah dan apakah menurut Bapak tanggungan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, Pak? Ya kalau dipikir-pikir ya nggak cukup. Cuman kita kan manusia ya wajib kita syukuri aja. Ya dengan kategori semana dibilang ya. Ya kalau kita nggak bersyukur, nggak kita kerjakan, kayak mana dulu untuk sekolah. Jadi kalau memang cukupnya cukup, cuman kan ya untuk mensyukuri aja. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Apakah Bapak terkena dampak pandemi COVID-19 ini seperti kehilangan pekerjaan ataupun penurunan penghasilan begitu, Pak? Waduh, gimana dibilang, nak ya. Kalau masalah pandemi ini memang imbasnya terlalu jauh. Memang terlalu jauh. Ya biasanya kadang-kadang kebutuhan anak sekolah dan ini dan itu semua kehidupan itu cukup. Ya sekarang ya tengok sendiri lah, pekerjaan sunyi, susah kita mau mengerjakan apa-apa karena kita pun nggak ada. Semana dibilang ya, jelas dampaknya terlalu jauh merosot di luar dugaan lah intinya. Kemudian bagaimana keadaan perekonomian Bapak di masa pandemi ini, Pak? Ya mau kayak mana lagi kita, yang namanya hidup apa adanya, ya makan apa adanya. Ya kalau pas ada kerja ya kita bisa makan, pas nggak ada kerja ya kita cari kemana kekurangan. Ya mengenai anak sekolah ya paling nggak minta sama guru supaya ya minta diringankan untuk bayar bulan depan. Ya syukuri aja lah, macam mana lagi lah. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apa dampak besar yang Bapak rasakan sekarang, Pak? Wah, kalau dampak besarnya semana kita bilang, nak ya. Kalau dampak besarnya itu terlalu besar, terlalu berat. Apalagi kita nggak bisa kemana-mana yang jelas di kampung, pergi keliling kampung dan mau servis ya kita ditolak orang faktor pandemi ini, takut tertular dan itu. Jadi ya duduk di rumah, ada yang bekerja yang datang baru kita kerjakan, kalau nggak ada ya kita tunggu. Jadi dampaknya terlalu berat, ya berat lah. Kalau apalagi untuk biaya anak sekolah ya berat, ya memang berat, sungguh berat sekali. Kalau masalah pandemi ya memang sungguh berat sekali. Kemudian apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak? Jika pernah, coba sebutkan jenis bantuannya, Pak. Ya gimana bilang, bantuan itu nggak pernah sampai. Mungkin ada yang lain, cuma sama kita memang nggak pernah sampai. Ya terus terang, nak, kalau bantuan sama kita yang ada dari desa cuma itu master doang, nggak ada lain, cuma master doang yang ada. Kalau untuk bantuan lain itu tidak ada. Ya kita pun nggak tahu, ya kita berharap meminta sama siapa, kita meminta ya kalau ada, yang jelas nggak ada. Kemudian Pak, di masa pandemi seperti ini pemerintah banyak sekali mengeluarkan bantuan dengan berbagai bentuk. Menurut Bapak, apakah bantuan itu sudah tepat sasaran, Pak? Sebetulnya kalau kita bilang tepat sasaran ya belum. Karena faktanya banyak orang-orang miskin, orang-orang susah seperti saya ini ya memang ya banyak juga yang belum dapat. Karena itu banyak yang dapatkan orang-orang tertentu yang istilahnya yang
tertentu lah kita nggak bisa ngomongkan. Toh nyatanya kita pun nggak dapat. Yang dapat sama kita cuma masker aja. Kemudian, apakah Bapak merasakan keadilan sama di negara ini, Pak? Kalau keadilan sih sama sebetulnya. Kalau pemerintahnya itu sama keadilannya. Cuman yang jelasnya yang nggak merasa adil itu ya oknum-oknumnya. Karena apapun ceritanya, oknumnya masih banyak pro kontra sama sifatnya yang mendekat ke kepemimpinan itu aja. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap perekonomian Indonesia yang sedang sulit? Ya kalau harapan saya sih bisa kembalikan normal seperti semula. Kehidupan memang betul-betul memang ada harganya, aktivitas seperti biasa. Ya kembali semua seperti biasa lah yang jelasnya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Dan semoga pekerjaan Bapak tetap lancar seperti biasanya untuk kedepannya. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Ya sama-sama lah ya. Kalau begitu saya pamit Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh saya meminta waktunya sebentar Bu? Boleh. Baiklah, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinandas Danisa Guntoro. Iya. Saya dari mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya untuk memenuhi tugas Pancasila saya Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, sebelumnya boleh Bu perkenalkan diri Bu? Boleh. Nama saya Siti Maisaro. Baiklah, ya pertanyaan saya Bu, apa pekerjaan Ibu sehari-hari Bu? Saya bekerja sebagai tukang sapu jalan. Kalau boleh tahu Bu, berapa Bu penghasilannya Bu? Biasanya saya mendapat penghasilan sebesar 650.000. Itu per bulan ya Bu ya? Iya. Apakah Ibu mempunyai tanggungan anak sekolah? Jika ada, apakah penghasilan Ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bu? Alhamdulillah tercukupin, soalnya dibantu juga sama suami saya bekerja sebagai tukang bengkel. Baiklah, apakah Ibu terkena dampak COVID Bu, seperti kehilangan pekerjaan atau menurunnya penghasilan? Tidak, soalnya ya kan pekerjaan saya sudah netep gitu. Bagaimana keadaan perekonomian Ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi ini? Ya dicukup-cukupkan, sama itulah kayak tadi dibantu juga sama suami saya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dampak besar apa yang Ibu rasakan dalam kehidupan? Pertama, susah membagi waktu antara pekerjaan saya sama membimbing anak saya. Apalagi anak saya ini kan sekarang sekolah ya ada online, serba online. Jadi kalau pagi saya harus pertama nyapu dulu lah di jalan, baru nemenin anak saya belajar di rumah. Apakah Ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Jika pernah Bu, bisa sebutkan Bu jenis bantuannya dari pemerintah mana? Itu dari presiden, yaitu prakerja. Saya dapat itu sebesar 600.000. Pertama kali saya dapatnya pas bulan Agustus, soalnya saya kan baru daftar di bulan itu. Baiklah. Di masa pandemi ini Bu, pemerintah banyak sekali mengeluarkan bantuan dengan berbagai bentuk. Itu kan tadi ada yang dari prakerja yang Ibu itu, atau bantuan seperti bahan-bahan pangan gitu Bu. Apakah menurut Ibu bantuan tersebut tepat sasaran? Sangat tepat buat saya. Contohnya kayak orang kurang mampu, dan saya sendiri pun merasakannya. Apakah Ibu menerima keadilan yang sama di negara ini Bu? Tidak, soalnya menurut saya yang kaya yang makin kaya, yang miskin yang makin miskin. Oh, baiklah Bu. Yang terakhir saya ingin bertanya, apa harapan Ibu terhadap perekonomian Indonesia yang sedang sulit? Harapan saya semoga COVID-19 ini cepat hilang, biar pekerjaan kita tuh kembali seperti semula, biar ekonomi kita juga nggak terganggu kan, terus kehidupan kita juga normal seperti biasanya. Baiklah Bu, maaf jika saya mengganggu waktunya ya Bu. Iya, Terima nggak kasih apa-apa. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Yuliana. Saya mahasiswa dari UINSISKA Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya berada di Batam, tepatnya itu di Balai Kolam. Baik, tujuan saya ke sini wawancarai salah satu di daerah sini. Mengetahui gimana sih kehidupan di sini, bagaimana sih Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asa Yuliana. Saya mahasiswa dari UINSISKA Riau. Kedatangan saya kemari ingin menanyakan bagaimana sih kehidupan di sini. Ya, kayak gini lah dek, namanya saya kan janda, anak kecil lah, anak saya yang paling kecil itu besar. Keadaannya kayak gitulah, yang ada anakku nomor 3 yang biasa mulung, nah itulah asasnya mulung itu. Sekarang ada bantuan sedikit dari orang-orang anak yatim, itulah. Sebelumnya ibu boleh perkenalkan diri. Nama saya Nur Beti, anak banyak. Ini namanya apa tempat? Balu kolam kan, balu kolam ya bang kan tak balu kolam. Bolehkah saya mulai bertanya? Boleh. Apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Pekerjaannya itulah ngambil pasir, kadang-kadang bantu-bantu orang, itulah. Berapa dikasih orang kita saya terima. Penghasilan ibu berapa per hari atau dilanjut per bulan? Per hari, lepas itu bulan berapa? Dapat kadang 70, kadang 40, kayak gitu iya per hari. Lumayan bu ya? Iya, gitu. Iya. Apakah ibu mempunyai tanggung jawab anak sekolah? Ya, 3 orang sama yang itu satu, ada yang kecil satu masih SMP. Iya, 3 orang masih sekolah. Penghasilan ibu cukup untuk Kadang-kadang gimana lah ya, gimana pun ya secukup-cukupnya lah namanya, ya secukup-cukupnya. Itu kadang ada orang kemana orang datang, itulah kalau kamu cukup-cukup sama kamu cukup lah sama anak-anak beranak, anak-anak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak saya sehat semua. ini baru ngambil tadi pagi kan? Apakah ibu iya dampak COVID? Ya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama COVID ini, apakah penghasilan ibu berdampak? Kayak misal pekerjaannya hilang atau gimana? Ada. Tetap seperti biasa. Seperti biasa. Ya kayak gitu lah rumahnya kayak gini lah. Biasa-biasa aja. Pandemi ini, apakah ibu pernah mendapatkan bantuan atau instansi dari pemerintah? Enggak ada. Nggak ada.
selama dulu yang belum, yang kemarin dulu ya dapat kayak orang sembako itu kan, air itu aja. Sekarang nggak lagi. sekarang nggak lagi ya? Sekarang nggak lagi. Di masa pandemi, pemerintahan banyak sekali mengeluarkan bantuan dengan berbagai bentuk. Apakah bantuan tersebut telah tepat sasaran? Ada. Berarti selama ibu di sini berapa kali menerima? Dua kali aja. 2 kali. Sembako. Iya, sembako pacar. Berbentuk sembako. Uang. Gua nggak ada. Sembako ada kayak Indomie, minyak makan, susu, beras. Udah kalau enggak. Menurut ibu, apakah ibu menerima keadilan di negeri kita ini? Keadilan. Setelah ada orang apa acara gini, saya tidak tahu. Jadi nggak merasa gimana. Ini yang terakhir ya Bu. Apa harapan ibu terhadap perekonomian Indonesia yang sedang sulit sekarang? Ya, mudah-mudahan anakku sehat semua. Mudah-mudahan anakku sehat. Mudah-mudahan anakku jangan sakit. Kalau aku sakit, anakku terlantar mana-mana kan. Mudah-mudahan anakku sehat. Mudah-mudahan bisa kebola anakku sampai aku tua. Apalagi aku ditinggalkan suami kan. Nah, aku besar-besarkan anakku yang kecil inilah. Berapa orang anak ibu? 7 orang. Tapi aku lah alhamdulillah sampai aku tua nanti aku besar-besarkan. Semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan ya. Coba wawancara saya terima kasih banyak sudah berkenan untuk silakan saya untuk wawancara ibu di sini. Saya minta maaf kalau misal di kata-kata saya tadi dari saya datang masuk kemari membuat kesalahan ke ibu, menyinggung perasaan ibu. Saya minta maaf sekali. Saya pun bersyukur ada orang datang, bersyukur aku. Ada yang nolong kami, nolong anak yatim ini, bantu anak yatim. Saya bersyukur, saya nggak ada kaget sama orang penting. Bisalah bantu anak yatim. Apalagi saya orang susah, janda lagi tinggalkan suami, anak kecil-kecil lagi. Baiklah, mungkin wawancara saya cukup sampai di sini. Saya minta maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listriona BR Sombing. Saya adalah salah satu mahasiswi dari UIN Suska Riau. Saya akan mewawancara dari salah satu warga di desa kami. Baiklah Ibu, untuk pertama mohon diperkenalkan diri Ibu. Nama saya Sapitri, umur saya 36 tahun. Ibu bekerja sebagai apa di sini Bu? Warung, Berapa penghasilan Ibu per bulan? 1 juta. Apakah Ibu mempunyai tanggungan anak sekolah? Punya 2. Apakah penghasilan Ibu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Rasanya tidak cukup, tapi saya berusaha biar cukup. Apakah Ibu terkena dampak pandemi COVID seperti kehilangan pekerjaan atau menurunnya penghasilan? Penghasilan saya menurun karena adanya COVID-19. Bagaimana ekonomi Ibu untuk cukup memenuhi kebutuhan di masa pandemi ini? Saya berusaha
berusaha untuk menyukupkannya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dampak besar apa yang Ibu rasakan dalam kehidupan? Penghasilan saya sangat menurun. Apakah Ibu mendapat bantuan dari pemerintah? Dapat tapi tidak sesuai. Bantuan seperti apa yang Ibu dapat dari pemerintah? Uang. Di masa pandemi ini banyak sekali bantuan yang diturunkan. Menurut Ibu, apakah bantuan itu tepat sasaran? Menurut saya sudah tetap sasaran. Apakah Ibu mendapat keadilan di negara ini? Saya belum mendapat keadilan di negara ini karena menurut saya peraturan ini negara ini tidak berlaku pada orang keekonomian kelas atas. Apa harapan Ibu terhadap perekonomian Indonesia yang sedang sulit? Semoga pandemi ini cepat berlalu agar ekonomi bisa normal seperti biasa. Baiklah, untuk Ibu terima kasih telah bersedia menjawab pertanyaan dari wawancara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah video hasil wawancara dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.